Oke, untuk Pak Sean, apa nih yang bisa kita diskusikan, Pak, di sesi diskusi ini? Boleh kalau ada Ya, pertanyaan. ini seperti biasa saya tuh emang masih agak susah ya dapat 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 pekerjaan juga. Nah, kadang-kadang saya tuh kalau misalnya nggak di CV yang salah, pas interview user yang salah. Kayak gitu kayak Oke, kalau gagalnya di CV atau nggak di interview user gitu, selalu kayak gitu. Nah itu saya sebenarnya saya agak bingung juga sih. Makanya O- saya tuh pengen coba belajar kayak interview user itu kayak gimana sih, harusnya kayak gimana, dan juga kalau CV saya tuh harusnya yang benernya tuh kayak gimana, karena saya tuh selalu gagal di dua itu. Kalau oke, CV sudah lolos, interview HR-nya lolos, tapi terus interview usernya tuh selalu gagal gitu. Nggak tahu, saya tuh suka bingung juga emang tuh requirement dan keperluannya tuh harusnya kayak gimana, dan juga apa yang harus saya katakan, dan juga jawabnya kayak gimana kayak gitu. oke. Menarik ya, Pak Sean ya. Jadi pada saat kita sudah mengetahui titik dalam tanda kutip titik lemahnya kita di mana, itu kan menurut tebakan kita, itu akan lebih mudah, lebih fokus untuk belajarnya. Nah, saat kita merasa kurang bagus atau optimal di suatu tahap, kita bisa ngelihat dari dua sisi. Bisa kurang siap karena kita memang kurang atau kita udah siap tapi grogi aja, Pak, kayak gitu ibaratnya. Kita ngomongin dulu dari CV gitu. CV itu kemungkinan kalau ada kekurangan ya dua. CV itu harus bener cara bikin dan cara pakainya. Cara bikin CV itu ya mulai dengan menentukan mau pakai kreatif atau ATS friendly, kemudian cara nulisnya, kemudian isinya apa aja, mengandung kata kunci apa aja gitu. Itu lebih berkaitan dengan cara bikinnya. Tapi banyak orang cara bikinnya bagus, tapi cara pakainya yang kurang optimal. Cara pakai itu bisa dibilang misalkan CV Anda udah jadi nih misalkan. Gimana cara ngirim lamaran via email yang bagus? Via job portal A, B, C, lewat website gitu. Ini cara pakai. Itu yang pertama misalkan. Atau ini CV ini saya kirimkan cuma CV aja atau ada dokumen-dokumen pendukung lain yang harus saya lampirkan gitu. Ada orang ngikutin, silahkan kirimkan CV. Cuma kirimin CV aja. Padahal kalau dikirimkan via email, selain CV bisa dilampirkan, misalkan gitu. Yaitu cara pakainya yang kurang optimal. Atau misalkan dari sisi apa? Rutinnya ngelamar kerja. Hari ini ngirim lamarannya banyak, besok dikit, besok enggak. Mentang-mentang hari libur enggak. Nanti hari kerja baru ngirim lagi. Yang enggak gitu. Ngirim itu jumlahnya konsisten. Anda target. Minimal saya harus ngirim sekian lamaran. Urusan dapatnya berapa itu nanti biar kreativitas kita yang nyari sumber lokernya yang di mana-mana kayak gitu. Karena sumber loker ada banyak, Pak. Perusahaan itu di luar sana kan pasti perusahaan banyak. Perusahaan-perusahaan yang belum kita kenal juga ada banyak. Setiap hari selalu ada loker baru. Tapi kita nggak tahu loker baru yang cocok dengan kita akan rilis kapan dan akan muncul lewat apa? Lewat website kah? Lewat job portal kah? Lewat sini kah gitu. Sehingga yang harus kita lakukan adalah setiap harinya kita lamar kerja dari banyak sumber. Karena kita nggak tahu datangnya dari mana. Itu sebenarnya termasuk cara pakainya, intensitas gitu-gitu. Terus cara pakai lagi yang lain apa? Yaitu terkait dengan mengoptimalkan sosial media. Orang itu dapat kerja pakai dua cara. Ada yang gara-gara melamar. Jadi ada loker dia ngelamar, ngikutin tahapannya, keterima. Tapi ada orang yang dapat kerjaan impiannya itu bukan gara-gara melamar, tapi ditawari. Gara-gara dia Oh, melakukan sesuatu di sosial media, akhirnya ada HR yang nyasar. Akhirnya Anda di-review dan kayaknya ini orang cocok, akhirnya ditawarin gitu. Gimana caranya kita bisa ditawari sama orang? Ya kita aktif di sosmed, minimum LinkedIn. Karena kita nggak tahu loker yang cocok buat kita nantinya tuh gara-gara melamar atau ditawari. Jadi mana yang harus dioptimalkan? Ya dua-duanya. Sambil Anda sibuk lamar kerja, Anda harus sibuk branding gitu. Anda misalkan paling gampang branding sosmed tuh LinkedIn misalkan. Atau semua sosmed dikombinasikan. Background apa Anda apa sih misalkan? Background Anda misalkan soal IT misalkan kayak gitu. Ya sudah, Anda bikin tips dan trik sederhana aja gitu. Yang Anda bisa post di LinkedIn sekaligus post di IG, post di TikTok, post di Facebook misalkan kayak gitu. Post di YouTube gitu. Tapi rutin. Kalau rutin pasti kan ada orang yang terpapar. Nama Anda ditulis di Google Search itu pasti muncul gitu secara organik gitu. Orang nyasar dimanapun orang buka
IG bisa nemuin Anda, orang buka TikTok bisa nemuin Anda gitu-gitu. Branding aja. Posting tiap hari khususnya di LinkedIn aja. Kenapa aku bilang LinkedIn, Pak? Karena di LinkedIn itu sosial media yang di dalamnya ada platform untuk mencari kerjanya. Beda sama job portal, itu Oke. memang bener-bener job portal. Kalau LinkedIn itu sosmed yang di dalamnya juga ada job portalnya, salah satu fasilitasnya. Jangankan loker, di LinkedIn itu HRD aja ngumpul, user aja ngumpul gitu. Nah, kenapa Anda nggak branding kayak tadi? Kenapa? Anda mau ngirim lamaran via email, lewat Google Form, lewat website perusahaan, mau lewat job portal, di belakang itu semua kan manusia, gitu. Ya, Menemukan manusia-manusia itu dalam tanda kutip sedikit lebih susah di IG daripada menemukan mereka di LinkedIn, ya nggak? Gitu. ya, Nah, maksud saya kalau loker yang Anda cari yang cocok belum ada, kenapa nggak nyari orangnya dulu? Gitu. Connect sama orangnya, ngobrol, habis itu menanyakan kemungkinan baik, kemungkinan adanya loker, silahkan review akun LinkedIn saya dan lain-lain. Itu akhirnya nanti Anda dalam tanda kutip berisik di sosial media. Dengan berisiknya Anda, pasti kan akan ada orang yang nyasar ke tempat Anda. Anda di sini bukan konten kreator yang ibaratnya nyari banyak impression reach gitu-gitu, banyak like, enggak. Anda tuh posting tuh bodo amat yang nge-like, yang komen cuma satu, dua, atau berapa orang. Yang Anda cari tuh bukan banyaknya like atau koneksi atau follower, bukan. Anda tuh hanya butuh posting rutin biar minimal ada satu orang HR yang cocok dan nawarin Anda kerja, kan gitu. Beda ya sama kalau Anda jadi konten kreator di sosmed mana mesti kan nyari like-nya yang banyak gitu, nambah banyak komen, nambah ini gitu-gitu. Metriknya yang dihitung itu. Tapi kalau Anda kan ngejual kemampuan diri, salesnya Anda, pembelinya perusahaan. Jadi posting rutin gitu, bodo amat gak banyak yang komen, yang like. Anda cuma perlu nemuin satu perusahaan yang tepat yang akhirnya ngasih Anda kesempatan kerja gitu. Karena Anda nggak tahu orang-orang ini online-nya kapan, nyasar di postingan Anda kapan. Posting aja rutin. Dengan rutin, kapanpun dia buka LinkedIn misalkan, ada kemungkinan nyasar tuh postingan Anda nyangkut. Barangkali yang nyangkut bukan postingan hari ini, postingan seminggu yang lalu. Akhirnya dikunjungi akun LinkedIn Anda. Anda berasal dari background pendidikan A. Tapi postingan Anda banyak berkaitan dengan background pendidikan A. Akhirnya orang yakin, oh ini orang postingan rutin soal A. Gitu. Dan akhirnya itu direview. Makanya sosial media itu akan menjadi portofolio digital Anda gitu. Banyak orang menggunakan sosial media hanya untuk entertainment, hanya untuk ya udah ini untuk circle saya aja, untuk ini aja gitu-gitu. No. Kenapa kok kita nggak menggunakan sosial media itu kita bikin network biar kapanpun orang nyasar di sosmed kita yang apapun, mereka tuh yakin dan tahu kalau saya itu memang ahli di bidang ini gitu. Yang saya sering berikan contoh, Anda jurusan pertanian, sering aja bikin postingan tips menanam ini di rumah, tips menanam ini di rumah. Sehari ini tips menanam cabai di rumah. Nggak harus mata kuliah yang berat-berat gitu. Yang praktikal aja yang orang-orang bisa lakuin gitu. Posting secara rutin, akhirnya posting Anda soal tanaman. Orang nyasar di tempat Anda, nggak kenal Anda. Oh ini orang isinya tips dan trik cara menanam tanaman. Dilihat jurusannya, oh dia jurusan pertanian. Wah ini valid nih yang ngomong orang pertanian, ikutin ah gitu. Jadi ibaratnya ya itu tadi, Anda bener-bener kayak narik crowd gitu. Nah sekarang Anda ahli di bidang A, hanya tertulis di CV aja. Padahal CV ini kan nggak diposting Pak di sosmed Anda. Nggak ada di feed Anda, CV Anda. Dan jangan dilakukan, karena nanti takutnya disalahgunakan datanya gitu. Gimana caranya Anda diakui jago di bidang A, kalau kemampuan Anda itu tidak di-share yang ringan-ringan begitu? Banyak orang kebanyakan share itu terkait dengan apa? Terkait dengan pencapaian dia aja. Oh, habis lulus, postingnya sertifikat. Habis menyelesaikan bootcamp A, posting sertifikat. Menyelesaikan kursus A, sertifikat. Sertifikat ini, hype-nya itu cuma saat posting aja. Tapi yang sebenarnya orang butuhkan dari Anda menyelesaikan pendidikan itu atau pelatihan itu, menghasilkan sertifikat itu, Anda akhirnya punya ilmu apa? Sharing dong ke kita. Gitu. Akhirnya jadi konten tuh harian yang akhirnya niatnya memang mengedukasi orang. Dengan rutin, orang akan percaya Anda akan ahli di bidang itu. Dan di antara orang-orang yang lihat itu, pasti ada HR. Karena circle-nya ya cuma itu-itu aja. Di akun LinkedIn itu sekarang, akun LinkedIn Indonesia, dia tuh sekitar 21 juta akun. Gitu. 21 juta akun dari 275 warga, 278 warga gitu. Usia produktif 200 jutaan. Berarti cuma 21, berarti cuma 10% orang usia produktif yang punya LinkedIn. Nah, kita harus pikirannya dibalik.
Orang yang lebih hebat dari saya di bidang saya banyak, tapi nggak semua orang yang ahli di bidang saya itu lagi nyari kerja gitu. Job seeker yang sebidang dengan saya banyak, yang lebih hebat dari saya banyak, tapi nggak semua job seeker sebidang dengan saya punya LinkedIn. Di antara job seeker yang sebidang dengan saya yang punya LinkedIn, mereka cuma nyari-nyari kerja, nggak ada yang branding gitu loh. Makin mengerucut. Akhirnya Anda akan melihat LinkedIn itu sebagai ekosistem orang dalamnya Anda, paham nggak? Gitu. Ya. Karena Anda itu, ini baru LinkedIn logikanya. Coba terapkan itu di sosial media lain. Akhirnya tadi, Anda ngelamar kerjanya ngegas, brandingnya ngegas juga, kayak gitu. Nanti tinggal nunggu waktunya aja, Anda panen aja tuh panggilan gini gitu gitu. Ini berkaitan dengan CV biar optimal. Dari tadi kan saya nggak bahas isinya CV sama sekali, karena CV ini cuma kayak kunci ceklek gitu doang, gitu. Oh ya. Jadi tuh simpelnya di situ, gitu. Cuma kunci ini ya bener sih CV memang kunci. Jadi kalau nggak ada kunci, ruangannya barangnya banyak nggak bisa kebuka betul. Tapi ini kan sebenarnya hal yang simpel yang ibaratnya ya oke lah, Anda udah sampai gini. Anda udah bilang udah pernah sampai interview user, artinya tahap sebelumnya itu harusnya udah nggak ada masalah. Terlepas nanti saya review CV Anda masih ada yang kurang, ada yang gini, tanpa saya review, kalau Anda menyatakan saya udah beberapa kali sampai interview user, artinya CV Anda ini sebenarnya udah siap. Tanpa perlu saya edit, saya yakin gitu. Karena saya belum buka nanti aja gitu. Jadi yang jadi masalah itu dulu. Biar apa? Karena ibaratnya Anda sering gagal di review administrasi sama interview, harusnya ya panggilan Anda untuk lolos administrasi makin tinggi. Berarti loker yang Anda lamar harus makin banyak. Biar kemungkinan Anda sering gagal di interview user, biar nanti kemungkinan lolosnya makin tinggi, ya Anda yang diberikan kesempatan sampai interview user ya makin tinggi gitu. Biasanya seminggu panggilan user cuma 2, sekarang gimana aja seminggu panggilan user 5 misalkan Ya. gitu. Tapi ditambah dengan tadi, Anda juga udah makin siap kalau mau interview user gitu. Nah, sampai di menit sekarang ini saya hanya membahas terkait dengan CV dan aktivitas pengiringnya gitu. Biasanya di situ. Ya. Nah, nanti silahkan coba dipahami mana yang belum optimal atau malah belum dilakukan sama sekali. Berkaitan dengan CV harus bener cara bikin dan cara pakainya. Gitu ya, Pak ya. Itu yang Ya. pertama. Saat kita ngomong ke interview, baik interview HR atau interview user, dua tahap ini tuh sebenarnya ingin melakukan 3 hal. Satu, mengetahui. Dua, melengkapi. Tiga, mengkoreksi. Mengetahui itu apa? Misalkan mengetahui informasi baru yang mungkin dari tahap sebelumnya itu belum diperoleh. Dari CV belum tertulis, dari psikotes belum terukur, dari interview HR belum disampaikan secara semuanya gitu. Akhirnya di interview user ditanya gitu misalkan. Tapi interview HR juga sama aja. Dari tahap sebelum-sebelumnya belum terukur, ternyata di interview bisa. Jadi mengetahui info baru. Yang nomor 2, melengkapi. Melengkapi info yang udah diperoleh dari sebelumnya. Barangkali dengan adanya interview itu, kita memperoleh informasi tentang Anda secara lebih luas atau lebih dalam. Gitu. Itu niat yang kedua, inti dari interview secara umum. Dan yang ketiga adalah mengkoreksi. Mengkoreksi pendapat kita terkait kecocokan Anda terhadap loker tersebut. Karena sebenarnya itu lolos ke suatu tahap itu adalah deretan penilaian gitu, kesimpulan. Contoh, Anda ngirim berkas, set, saya pegang. Oh, berdasarkan berkas yang dikirim untuk posisi ini orang cocok nih. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Psikotes misalkan. Dari psikotes dan berkas ini orang cocok nih. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi istilahnya tuh tahapan tadi itu kayak deretan penilaian-penilaian. Nah, interview tadi itu niatnya juga sama gitu. Penilaian kita terhadap kecocokan Anda kepada loker itu tuh apakah masih sama atau enggak gitu. 3 hal ini. Bedanya apa? Nanti lebih spesifik. HR akan lebih fokus kepada kondisi psikologis, intelijensi emosional, dan kemungkinan Anda berperilaku saat Anda diterima gitu, bekerja di bawah tekanan, komunikasi dengan orang dan lain-lain kayak gitu, lebih ke personality juga kayak gitu. User lebih ke kecocokan dia terhadap posisi yang akan dia isi saat orang ini jadi tim saya gitu. Jadi sudut pandangnya, kebetulan saya bukan HR, saya user ya Pak ya. Jadi sudut pandangnya user tuh kayak gini. Ini orang secara teknis udah sesiap apa? Udah sepaham apa? Punya modal pengalaman, pengetahuan secara teknis dan non teknisnya apa? Teknisnya tuh lebih kayak pengetahuan industri. Bidang Anda tuh Anda seberapa menguasai teori-teori yang Anda pelajari di kuliah dan sertifikasi macam-macam. Kemudian hardware atau software yang mampu
Anda lakukan, mungkin kemampuan bahasa tertentu gitu. Udah seberapa siap dia. Yang kedua, saya udah punya tim. Kira-kira ini orang kalau saya rekrut bisa berbaur dengan tim ini nggak? Bisa mengikuti kecepatan kerjanya nggak? Bisa gampang beradaptasi nggak? Ini anak gampang diajarin nggak? Bisa diatur nggak? Cocok dengan gaya komunikasi saya nggak gitu? User itu akan melihat itu gitu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan pada saat kita interview user? Sebenarnya sama aja. Menyiapkan interview itu, namanya interview itu kan menyampaikan informasi. Jadi pada saat Anda ditanya gitu, interview itu definisi kita ngomongin definisi umum aja ya gitu. Menyampaikan info gitu. Ada dua kata nih, menyampaikan dan info. Jadi Anda harus kuat dari sisi info dan harus kuat dari sisi menyampaikan. Info itu ibaratnya semua yang ada di sini. Mulai Oke. dari isi CV dan dokumen pendukung yang Anda lampirkan, kan ibaratnya Anda yang ngalamin, Anda yang nulis, jangan sampai ditanya soal isi CV, Anda malah nggak paham. Jadi nanti akhirnya ini di atas kertas, kok ini orang meyakinkan, disuruh ngejelasin langsung secara detail, kok tidak semeyakinkan di atas kertas, jangan sampai kayak begitu. Yang kedua, terkait dengan perusahaan, risetlah soal perusahaan ini, benar-benar secara keseluruhan. Sebanyak informasi yang Anda tahu, bahkan usernya belum terupdate infonya, Anda malah tahu gitu tanpa menjelekkan perusahaan lain atau perusahaan sebelumnya. Kayak gitu. Yang nomor tiga, riset soal posisi yang Anda lamar. Pahami tugas, tanggung jawab, wewenang secara umum gitu. Mungkin di situ apapun itu secara detail-detailnya, kecil-kecilnya Anda harus paham gitu. Dan yang nomor empat adalah pertanyaan interview yang biasa muncul saat interview user. Ada udah beberapa kali ngikutin interview user, barangkali ada pertanyaan berulang dengan bentuk yang berbeda. Di sana saya pernah ditanya ini. Pertanyaannya beda-beda, tapi intinya mereka menanyakan hal yang sama. Nah, saat hal itu ditanyakan, kok saya ngejawabnya belum meyakinkan? Apakah gara-gara hanya karena saya gugup, atau karena saya memang bisa tapi lama nggak megang itu, akhirnya saya nggak pede, atau karena apa gitu? Analisisnya begitu. Jadi tadi namanya Oh, interview itu aspek informasi yang ada di dalam sini harus empat itu. Pak, benar-benar memahami CV dan dokumen yang Anda bikin, riset perusahaan, riset posisi, sama familiar sama pertanyaan yang biasa muncul saat interview. Tapi menguasai ini baru 50% dari persiapan Anda interview. Karena tadi namanya menyampaikan informasi. Harus ada sisi kedua yaitu menyampaikan. Informasi di sini menyampaikan yang mulut dan lain-lain lah gitu. Anda harus belajar bagaimana cara menyampaikan suatu informasi itu agar runtut, mudah dipahami, bahkan sama orang yang lebih awam. Nggak semua user itu paham detailnya loh, Pak. User ya. itu banyak yang taunya cuma konsep berpikirnya gitu. Karena Hmm. detail-detailnya ya Anda yang lakuin. Makanya Anda saya rekrut, misalkan kayak begitu. User itu levelnya beda-beda. Ada yang atasan Anda langsung, ada yang enggak. Ada yang sendiri, ada yang panel. Bahkan ada sampai yang ke level tinggi-tinggi yang mereka sebenarnya udah mikirin bisnisnya aja. Detail kecil-kecilnya tuh nggak terlalu megang. Nah sekarang kita nggak tahu orang yang akan interview Anda itu usernya tuh cuma satu atau ada banyak. Tipe usernya yang semacam apa? Dia itu cuma berkaitan dengan detail-detailnya aja. Kan karakter orang beda-beda ya, karakter user beda-beda ya. Sehingga Anda harus antisipasi siap semuanya itu. Ibarat Anda nggak tahu ini orang bakal bertamu ke rumah saya, pengen makan apa, kulkas saya penuhin dulu gitu. Jadi kalau dia pengen Oh, apa-apa, paling nggak harus ada di dalam sini gitu. Karena kita sebenarnya udah prediksi ini orang tuh kemungkinan akan kalau makannya itu ini atau ini minumnya ini semua udah ada taruh kulkas dulu ibaratnya gitu. Anda juga harus begitu. Ketemu user yang ngomongnya tuh sebenarnya oh ini nanti kan sambil interview kan Anda kan di situ juga ada momen membaca karakter orang. Baik interview HR atau user, suka nggak suka nanti Anda harus melakukan itu. Dia itu tuh sebenarnya pengen nanyain yang lebih ke arah detail atau enggak. Dia tuh sebenarnya paham soal ini enggak gitu. Sebenarnya nanti Anda paham kok dari interview itu. Karena interview itu bukan interogasi. Yang satu orang menyecar pertanyaan, satu orang cuma jawab doang enggak gitu. Ini bener-bener kondisinya tuh setara gitu. Bener-bener bertukar informasi nyari kecocokan. Apakah Anda cocok dengan perusahaan ini? Apakah perusahaan ini juga menginginkan Anda karena Anda dirasa cocok kayak begitu. Nah, dengan Anda memiliki dua kesiapan ini tuh ibaratnya untuk meminimalisasi kemungkinan Anda gagal gara-gara dua unsur ini. Anda belajar terkait dengan informasi, biar jangan sampai ada gagal gara-gara saya ditanya malah saya jawab saya nggak tahu, saya nggak bisa, saya nggak pernah, saya taunya cuma ini gitu. Atau yang kedua adalah terkait dengan kemampuan komunikasi Anda, latihan gitu. Komunikasi ada dua, ada yang verbal, ada yang non verbal. Latihan yang verbal, misalkan berkaitan dengan bunyi-bunyian, suara-suara gitu, penekanan, artikulasi dan lain-lain kayak begitu. Atau yang non verbal, eye contact-nya gimana,
smile, expressionnya gimana, gesturnya gimana, dan lain-lain. Itu harus disampaikan. Jangan sampai Anda pada saat ngomong itu senyumnya di awal, habis ngomongin yang serius-serius senyumnya hilang, misalkan. Atau kelihatan kalau Anda menjawabnya tuh cuma ya tadi terlalu umum gitu. Padahal sebenarnya dimaksud tuh lebih detail gitu. Oh, iya. Ini Anda harus bisa dua itu. Nah, nanti kalau pada saat menyampaikan, nah latihlah biar Anda tuh dapat menyampaikan secara meyakinkan gitu. Kenapa? Karena logikanya adalah gimana kami yakin dengan Anda kalau Anda di menyampaikannya aja Anda nggak yakin kepada diri sendiri gitu. Ya kan? Gitu. Ya. Nah, ini dengan melakukan ini gitu. Nah, harusnya itu bisa untuk meminimalisasi tadi. Tapi balik lagi, terlepas dari nanti Anda lanjut atau enggak, setiap orang tuh pasti porsinya 50-50. 50% lolos, 50% enggak. Jadi setelah Anda menyelesaikan interview, Anda harus sadar. Tadi kan CV itu kan ada namanya ngurusin CV sama aktivitas pengelilingnya kan. Gitu. Interview Ya. juga sama. Interview itu ada kegiatan interview dan kegiatan pengelilingnya. Setelah Anda interview, ucapan terima kasih, cari user atau HR yang ada di LinkedIn, connect sama mereka, ngucapin terima kasih lagi atau gimana, bangun koneksi. Barangkali orang-orang ini tidak memberikan Anda kesempatan kerja yang sekarang, mungkin nanti ke Anda kerja di mana dulu, mungkin Anda pindah ke situ besok-besoknya. Mungkin. Makanya jangan pada saat interview hanya udah habis interview udah skip gitu. Ya nggak gitu. Misalkan Anda pun disuruh, baik Pak Sean silahkan tunggu 2 minggu lagi, kalau nggak ada kabar, ibaratnya Anda belum bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Udah 2 minggu nggak ada kabar, tanya aja, kirim email, chat WA, gitu. Menyampaikan, jadi ngajak ngobrol. Karena dengan kesadaran apa? Di belakang semua proses yang ada, itu isinya manusia. Yang harus diperlakukan sebagai manusia, diajak ngobrol, Ya. gitu. Oke ya, gitu. Nah, ini adalah tips secara umum, konsep gitu ya. Cara Anda yang harus dilakukan untuk tadi, saat kita mengetahui bahwa kekurangan kita, kalau nggak di CV, ya di interview user tuh. Kayak begitu. Dua hal ini aja sih. Gitu sih, Pak Sian. Mungkin ada pertanyaan lagi atau tanggapan boleh. Oh, oke. Jadi kalau misalnya di bagian CV, bagian administrasi misalnya, kita tuh misalnya memberikan CV, tapi dari misalnya dari pihak perusahaannya itu, dari administrasinya tuh hanya menilai lewat CV, atau emang kayak tadi coba cari info lebih dalam lagi, kayak searching nama saya di internet misalnya, atau enggak, atau yang hal lainnya, atau emang dari CV-nya aja kalau saya di dalam administrasi. Ya enggak sih, sebenarnya kalau seleksi administrasi itu kan tergantung tadi platform mengirimnya pakai apa gitu. Kalau misalkan Oh, kirimnya lewat email gitu, banyak orang tuh misalkan gini, lokernya cuma nulis silahkan kirimkan CV ke sini gitu. Terus gara-gara ya, gara-gara itu Anda cuma ngirim CV doang. Padahal kan ibaratnya via email itu Anda ngelampirin dokumen lain kan memungkinkan gitu loh. Saat Anda ngirim cuma CV doang, akhirnya pertimbangan Anda cuma CV aja. Ini sebagai semua hal yang harus aku pertimbangkan dari sini. Padahal di situ ngirimin dokumen lain juga nggak dilarang. Kayak gitu. oh ya, Nah, Anda harus sadar, Anda bukan pelamar tunggal. Anda suka nggak suka akan dibandingkan dengan kandidat lain. Gimana caranya kalau ya, nanti ada kandidat lain yang nggak cuma ngelampirin CV, ternyata dia ngelampirin portofolio projectnya. Lebih meyakinkan kan kayak begitu. Nah, kenapa kalau platformnya tidak melarang, Anda bisa ngirim melampirkan juga, kenapa nggak dilampirin aja? Kan belum pernah ada kasus orang ngirimin dokumen kebanyakan malah di blacklist sama perusahaannya. Kan nggak ada. ya, Atau ditegur, ya, atau didenda, dihukum, dipenjara. Nggak ada gitu. Platformnya mengizinkan. Kalau nanti Anda ngirim lamarannya misalkan lewat website perusahaan, di mana dokumen kayak diupload satu-satu gitu. Ngisi, bikin akun, terus habis itu upload CV, terus itu ada satu lagi upload foto, upload apa, ikutin aja. Kalau di situ ada kolom misalkan, boleh diisi, boleh enggak, tapi Anda punya pengalamannya, isi aja. Banyak orang cuma ya. ngisi-ngisi yang di bintang-bintang merah misalkan, yang diwajibin. Yang enggak tuh enggak. Oh, Padahal kolom itu sebenarnya adalah space Anda untuk melampirkan atau memberikan informasi yang mungkin orang lain nggak punya gitu. Jadi ngikutin aja. Seleksi administrasi itu ya tadi ngikutin. Apalagi tadi via email. Email itu kan dilihat langsung sama mata rekruter gitu. Jadi ya. nilai semua semacam itu. Ya. Jadi nanti masing-masing channel disesuaikan begitu, Pak. Oke, disesuaikan. Itu saya dalam email misalnya. Kalau saya lewat email kan kita ngirim CV. Nah, kirim CV kan dengan berkas-berkas pendukung yang lainnya. Itu lebih baik digabung jadi satu file aja. Jadi PDF digabung Ya, semuanya satu-satu. Oh, nggak satu-satu. itu. Semua dijadikan satu PDF yang terdiri dari banyak halaman. Jangan Hmm. jadiin RAR gitu ya misalkan. Atau di attach satu-satu jangan.
Jadiin satu PDF. Oh, Mm-mm. kalau itu ada urutan paling atasnya apa gitu? Ada urutan Sebenarnya sih nampilinnya. urutan umumnya ya bisa kayak kalau ada surat lamaran ya lamaran, CV gitu. Atau kadang-kadang ada yang ngasih usulannya di balik CV dulu baru lamaran gitu. Kalau saya biasanya lamaran, CV, mungkin kalau ada portofolio, portofolio. Kalau nggak ada ya lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat-sertifikat kayak gitu. Intinya Oh, jangan melampirkan dokumen pribadi di awal kayak KTP, KK, buku tabungan, NPWP, BPJS gitu-gitu, akte lahir gitu, nggak usah. Yang penting itu. Tapi kalau pengen powerful nih, ibaratnya paling powerful itu lampirannya adalah ya tadi kayak surat lamaran, CV, terus portofolio. Surat lamaran itu oh, ibaratnya Anda ngetuk pintunya, perkenalan diri dan menyampaikan maksud itu pakai surat lamaran. CV itu Anda menceritakan perjalanan karir profesional Anda. Portofolio itu adalah bukti karya selama Anda menjalankan perjalanan karir itu. Di oh, CV Anda oke. bilang saya pernah ini, saya pernah ini, saya pernah ini. Di portofolio, saat saya pernah jadi itu, saya menghasilkan ini loh, gitu. Oh, Gitu. oke, paham, paham. Paham kan? Gitu. Jadi Ya, surat lamaran ngetuk pintu, CV itu kayak menceritakan perjalanan, portofolio itu menunjukkan selama perjalanan itu hasilnya ini. Gitu. Itu udah paling powerful gitu. Nanti Anda kalau pengen belajar secara detail, buka channel YouTube saya, buka playlist yang judulnya FAQ seputar karir. Di situ oh, oke. saya ada beberapa video. Salah satu videonya mungkin ada bisa nonton portofolio senjata terkuat job seeker. Saya bikin video itu. Silahkan didengarkan aja gitu. Oh, Karena boleh. memang Ya. itu nggak bisa dibantah. Pembeda Anda dengan orang lain tuh itu portofolio itu. Seolah-olah Anda dengan portofolio itu bilang, pelamar di perusahaan ini, Pak, Bu, yang berasal dari jurusan saya mungkin ada ratusan atau ribuan. Tapi nggak semua orang loh pernah ngelakuin ini gitu. Seolah-olah tuh portofolio itu bilang gitu. Yang sebidang sama saya banyak, tapi nggak semua orang pernah ngalamin ini loh. Nah, itu seolah-olah portofolio itu kayak Anda sombong bilang gitu. Dan memang sombong pada tempatnya, karena Anda yang lakuin, Anda yang ngalamin, Anda yang akhirnya itu mendapatkan hasilnya. Jadi pada saat ngirim lamaran kerja di dalam sini tuh Anda tuh ibaratnya tuh sadar bahwa saya harus menyampaikan pengalaman profesional saya apa, dua, prestasi yang saya miliki selama saya memiliki pengalaman tadi, dan yang ketiga, setelah saya memiliki pengalaman tadi, sekarang saya bisa apa? Oke, jadi inti mau dari pengalaman kerja, pengalaman magang, pengalaman pendidikan, itu seolah-olah Anda pengen bilang, nih loh, saya pernah punya pengalaman ini. Yang nomor dua, nih loh, selama saya punya pengalaman ini, saya mau punya prestasinya ini. Yang ketiga, setelah saya punya pengalaman itu, akhirnya saya bisa punya ini loh. Saya bisa ini loh. Nah, gitu. Nah, CV yang bisa bilang kayak gitu, portofolio yang bisa ngomong kayak begitu, bahkan tadi akun LinkedIn yang Anda lakukan dengan baik, bisa bilang kayak gitu, itu Anda pasti menarik. Karena di LinkedIn tadi misalkan, nih loh, saya pernah ngelakuin ini semua. Anda tulis dengan cara melengkapi profil Anda di LinkedIn. Nih loh, saya pernah punya prestasi ini. Misalkan ada posting sertifikat-sertifikat kelulusannya misalkan atau dokumentasi apanya gitu. Dan ini loh, setelah saya memiliki pengalaman tadi, saya akhirnya bisa ini, yaitu konten rutin Anda gitu loh. Skill Anda yang Anda Oh, konversi jadi konten begitu. Bayangin Anda pamer kayak gitu tiap hari secara rutin, orang akan yakin, Pak, gitu. Karena banyak orang sebidang dengan Anda, bisa teman seangkatan, kakak tingkat, adik tingkat Anda, orang sejurusan dari kampus lain se-Indonesia atau sedunia, yang punya LinkedIn tapi nggak ngelakuin itu. Nah, Anda lihat itu sebagai celah. Kalau Anda bersaing dengan orang yang lebih pintar, lebih banyak pengalamannya dari Anda, hanya dengan cara banyak-banyakan pengalaman atau hanya dengan cara pintar-pintaran, kemungkinan Anda kalah tinggi. Tapi Anda hmm. cari celahnya. Gimana caranya ngalahin orang yang lebih pintar dan lebih berpengalaman dari saya? Ya tadi, sebagian dari orang-orang yang lebih pintar dari saya nggak punya akun LinkedIn. Oke, aku kalahin lewat LinkedIn. Sebagian dari orang-orang yang lebih hebat dan lebih pintar dari saya punya LinkedIn tapi nggak branding. Oke, aku branding. Gitu. Sebagian dari mereka Oh, itu ngirim lamaran sehari satu dua seadanya. Aku gimana caranya bisa nemuin loker tersembunyi di LinkedIn gitu. Itu adalah ya. cara mengalahkan orang yang lebih pintar, lebih berpengalaman dari Anda. Gitu. Dan itu belum dilakukan sama banyak job seeker. Karena banyak job seeker apa? Banyak ngeluhnya. Nomor dua, banyak belum taunya kalau diajarin mager. Karena pengen yang instan. Pengen buruan dapat kerja, gajinya tinggi. Itu memang bisa. Tapi apa semua job seeker, khususnya fresh graduate, langsung begitu? Kan enggak.
gitu. Secara normalnya ya pergerakannya kayak tadi gitu. Nah, ini Anda harus sadari. Nanti video ini akan saya upload, silahkan tonton ulang lagi kalaupun Anda share ke teman-teman seangkatan Anda gitu. Biar Ya. nanti teman-teman seangkatan kerja bareng gitu. Nanti kalau salah satu udah dapat kerja kan bisa ngajak temennya kayak begitu. Itu juga strategi juga gitu. Oh iya. Itu Anda bikin community, Anda bikin circle sendiri, bikin orang dalam sendiri. Nggak apa-apa, privilege Anda kok kayak gitu. Gitu. Tapi sampai di sini cukup paham ya Pak ya Ya, gambarannya. paham. Oke. Ada pertanyaan lagi Pak yang sifatnya umum ada nggak? Kalau yang sifatnya umum, udah sih kalau buat umumnya. Itu dulu ya. Oke Pak Sian. Iya, Oke. Kalau itu dulu berarti sekarang kita masuk ke sesi detailnya ya buat Pak Sian ya. ya. Oke.